Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, kami minta satu orang untuk angkat kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita naikkan kita berdoa. Dan izinkan saya berdoa menurut ajaran agama saya tidak boleh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, berrahmat bersamamu. Pujilah Engkau di antara kita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk adik ini yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum itu, Pak mengecek kehadiran kita pada hari ini. Apakah ada yang absen atau hadir semua? Ada semua, Pak. Baik, tingkatkan kehadiran kalian. Ya, Pak. Mau duduk ya? Iya, Pak. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita, Pak ingin bertanya dulu. Apakah kalian pernah merasa gerah atau panas pada suatu waktu? Pernah, Pak. Seperti sekarang ini, Pak. Panas. Sekarang ini lagi panas. Terus untuk pertanyaan keduanya, apakah kalian tahu bahwa membakar hutan, transportasi fosil, serta limbah rumah tangga dapat menyebabkan panas global? Tahu tidak faktor-faktor ini bisa dapat membuat udara di sekitar kita menjadi panas? Tahu, Pak. Jadi untuk itu jangan buang sampah sembarangan, jangan terlalu menggunakan kendaraan umum. Untuk pertanyaan berikutnya, coba satu orang sebut apa dampak dari pemanasan global ini. Dampaknya ke depannya apa? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, tidak ada. Ya, Pak. Kalau tidak ada yang tahu, dampak dari pemanasan global ini cukup besar sekali. Dampak dari pemanasan global ini juga dapat menenggelamkan sebuah pulau. Bagaimana prosesnya nanti kita akan lihat. Sebelum itu, Pak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi di sini ada 4 tujuan yang akan kita capai. Yaitu yang pertama, untuk slide yang terkait terus baca dan terus baca. Tidak perlu tunggu. Ya, lanjut deh. Ya. 4 tujuan yaitu yang pertama melalui tayangan video. Nanti Pak akan menampilkan sebuah video. Terus kalian akan mengidentifikasi fakta-fakta pemanasan global dan perubahan iklim di dunia dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu Pak akan membagikan dengan bentuk kelompok. Tujuannya untuk mendeskripsikan mekanisme terjadinya efek rumah kaca dan penipisan ozon yang diakibatkan oleh pemanasan global ini. Tujuan yang ketiga, setelah kalian dalam bentuk kelompok, kalian diminta untuk menganalisis dampak pemanasan global dan perubahan iklim dunia dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir yaitu menganalisis solusi dalam mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim dunia. Ya, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi tentang materinya, Pak akan memutar sebuah video tentang fakta-fakta pemanasan global di dunia. Jadi kalian diminta untuk menyimaknya, dan jika nanti ada pertanyaan setelah video diputar, kalian bisa bertanya.
Tadi kita sudah melihat bersama tentang fakta-fakta pemanasan global di dunia, yaitu tadi kita lihat ada kebakaran hutan, meningkatnya suhu air laut, mencairnya es di kutub utara dan juga selatan. Mungkin setelah menyimak video tadi ada pertanyaan dari adik-adik soal video yang telah ditampilkan tadi. Ya, ada yang bilang dilontarkan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya apa hubungan antara kebakaran hutan dengan pemanasan global? Ya, jadi tadi di video tadi ada kebakaran hutan. Jadi hubungan antara kebakaran hutan dengan pemanasan global itu, ketika ada kebakaran hutan akan menghasilkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida tersebut hanya bisa diserap oleh pohon, tapi jika pembakaran hutan, pohon juga terbakar, maka karbon dioksida tersebut akan tersebar luas ke udara sehingga diisolasi oleh atmosfer dan akan mengakibatkan pemanasan global. Bagaimana? Ada pertanyaan lanjutan? Ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke materinya soal pemanasan global ini. Untuk memahami secara mendalam tadi ada juga diputarkan video, jadi kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu efek rumah kaca. Jadi pemanasan global ini dipengaruhi salah satu faktor utamanya yaitu efek rumah kaca. Jadi kita ketahui dulu definisi dari efek rumah kaca, yaitu sebuah istilah yang untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca. Jadi tertutup dia karena ditutupi oleh atmosfer, sehingga panas matahari yang diserap oleh bumi tidak bisa dipancarkan lagi keluar, sehingga panas matahari tersebut akan terisolasi di dalam bumi sehingga menyebabkan pemanasan global. Kalian dapat melihat ini gambarnya bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Jadi di sini panas matahari ini dia diserap oleh ada yang diserap oleh bumi, ada yang dipantulkan oleh atmosfer, ada yang dipantulkan oleh bumi juga. Tetapi ketika dipantulkan oleh bumi, dia naik dan ditahan oleh atmosfer. Jadi panas ini yang akan menyebabkan pemanasan global. Yang berikut kita masuk di pemanasan global itu sendiri. Kita ketahui dulu definisinya. Pemanasan global atau dalam bahasa Inggrisnya global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan darat di bumi. Global warming sendiri juga merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Jadi ketika kita merasa panas itu juga salah satu faktor dari global warming. Kita masuk yang berikut yaitu penyebab pemanasan global. Apa sih yang menyebabkan pemanasan global? Yang pertama, bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Penyebab bertambahnya gas efek rumah kaca yaitu energi, transportasi, industri peternakan sapi, industri pertanian, limbah industri, dan tambang industri. Yang kedua yaitu pencemaran laut, seperti membuang sampah di laut itu juga bisa menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan seperti kita lihat tadi di video.
penebangan dan pembakaran hutan sehingga menghasilkan gas karbon dioksida yang akan menyebabkan pemanasan global. Nah, berikut mencairnya es di kutub utara dan juga selatan. Ini tadi di pertanyaan pertama soal dapat menyebabkan pulau tenggelam itu karena faktor utamanya yaitu karena mencairnya es di kutub utara dan juga selatan yang mencair menjadi air sehingga pulau-pulau kecil tersebut akan dipenuhi oleh air dan akhirnya akan tenggelam. Kita masuk yang berikut yaitu dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global ini sangat luas dan seperti yang kita rasakan tadi, rasakan panas, gerah yang berlebihan. Dampaknya yang pertama yaitu perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di dunia. Dampak yang kedua yaitu hujan asam. Apakah dari kalian pernah merasakan hujan asam? Pernah tidak merasakan hujan asam? Tidak pernah. Karena di daerah kita belum terjadi hujan asam. Hujan asam juga pernah terjadi di Kalimantan, Jakarta, dan Bali. Yang ketiga yaitu es kutub dan kutub utara dan kutub selatan mencair. Jadi dampaknya tadi esnya mencair sehingga bisa menenggelamkan sebuah pulau. Yang keempat, permukaan laut naik. Ya. Di sini permukaan laut naik karena mencairnya es tadi sehingga dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil. Yang kelima, ekosistem akan terganggu. Jadi hewan akan migrasi ke tempat lain, sedangkan tumbuhan akan mati karena iklimnya yang sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Yang keenam, lapisan ozon menipis. Lapisan ozon adalah lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari cahaya matahari. Jika dia menipis, maka cahaya matahari akan terpapar langsung oleh kita, menyebabkan kita mendapatkan penyakit seperti kanker dan juga penyakit kulit lainnya. Yang terakhir yaitu setelah kita mengetahui tadi pemanasan global, dampaknya, faktornya, bagaimana cara kita untuk mengatasi pemanasan global ini? Ada beberapa cara di sini, ada 4 cara. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi mengurangi polusi udara dengan menggunakan kendaraan umum lebih sering daripada kendaraan pribadi. Jadi kurangi kendaraan pribadi, lebih baik menggunakan kendaraan umum atau bersepeda dan juga berjalan kaki. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian alam, menanam kembali pohon atau reboisasi yang dari hutan yang terbakar itu juga dapat mengatasi pemanasan global. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat meningkatkan panas. Jadi kita harus mengontrol, kita harus menggunakannya secara efisien. Yang keempat, mengendalikan limbah. Kendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri dapat mengurangi global warming atau pemanasan global ini. Ya, itu saja materinya. Sekarang Pak akan membagi kalian dalam bentuk kelompok dan kalian diminta untuk menyelesaikan LKPD yang telah Pak siapkan. Jadi kalian akan dibagi dalam 2 kelompok, untuk deretan depan 1 kelompok, deretan belakang 1 kelompok. Dan Pak akan bagikan LKPD-nya. Kalian diminta untuk menyelesaikan LKPD ini. Pak juga akan membagikan link Wikipedia untuk materi dari pemanasan global ini supaya kalian mudah dalam menyelesaikan LKPD. Duduk dalam bentuk kelompok. Sudah, Pak, sudah. Jadi sudah dibagikan LKPD-nya,
kalian diminta untuk menyelesaikan. Untuk linknya pacar. Di grup Pak sudah kirimkan link Wikipedia untuk membantu kalian dalam menyelesaikan soal yang terapa berikan. Bisa dicek di grup kelas. Terima kasih Kak. Bersama. Harus Nanti Pak Sos. Jadi apakah kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya? Sudah. Ya, kalau sudah, Pak minta perwakilan satu kelompok untuk presentasi di depan kelas. Satu orang satu kelompok untuk presentasi di dalam kelas. Serius deh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, berdasarkan skema efek rumah kaca, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena di mana panas dari matahari terperangkap di atmosfer bumi oleh gas-gas tertentu. Berikut ini gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca adalah yang pertama itu CO2, H2O, dan N2O. Selanjutnya, hubungkan dengan sebuah garis urutan proses terjadinya efek rumah kaca yang benar. Pernyataan yang pertama itu panas dari bumi kembali terpancar ke udara, itu merupakan urutan yang ketiga. Yang kedua, sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan ke ruang angkasa, itu merupakan urutan yang pertama. Yang ketiga itu sinar matahari yang masuk ke bumi, kemudian diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi, itu merupakan urutan yang ketiga. Yang kedua, selanjutnya beberapa aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan gas rumah kaca, merupakan urutan yang keenam. Suhu bumi meningkat sehingga terjadi pemanasan global, merupakan urutan efek rumah kaca yang keempat. Sedangkan panas yang terpancar bumi terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer, itu merupakan urutan yang kelima. Selanjutnya, jelaskan usaha yang dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global, yaitu yang pertama melakukan reboisasi, pengurangan emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, mengontrol pemakaian listrik, dan mengendalikan limbah. Terima kasih. Ya. Mungkin setelah mendengar presentasi dari kelompok 1, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada Pak. Ya. Kalau tidak ada, kita boleh hapus dulu untuk. Silakan. Untuk kelompok kedua, silakan maju ke depan untuk presentasi. Baik, saya akan menjawab hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, berdasarkan animasi di atas, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses ketika gas-gas atmosfer bumi merangkap panas matahari sehingga suhu bumi menjadi lebih hangat. Nomor 2, berikut ini gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca adalah CO2, NO2, CFC, dan HFC.
Nomor 3, hubungkan dengan sebuah garis urutan proses terjadinya rumah kaca yang benar. Yang pertama, sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan ke ruang angkasa. Yang kedua, sinar matahari yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Yang ketiga, panas dari bumi kembali terpancar ke udara. Yang keempat, suhu bumi meningkat sehingga terjadi pemanasan global. Yang kelima, panas yang dipancarkan bumi terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Yang keenam, beberapa aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan gas rumah kaca. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan yang sebenar. Ya. Jadi di sini Pak akan menarik kesimpulan dari materi yang telah Pak paparkan tadi. Jadi pemanasan global itu terjadi karena efek rumah kaca. Jadi cahaya yang dipancarkan oleh matahari akan terisolasi karena adanya atmosfer. Dampak-dampak penyebab dari pemanasan global itu ada beberapa, yaitu bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer, pencemaran laut, penebangan dan pembakaran hutan, mencairnya es di kutub utara dan juga selatan. Dampak yang dirasakan dari pemanasan global yaitu perubahan iklim dan juga cuaca, hujan asam, es kutub utara dan selatan mencair, permukaan air laut naik, dan ekologis akan terganggu. Untuk mengatasi pemanasan global ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama mengurangi penggunaan kendaraan dan motor, menjaga kelestarian alam, mengontrol pemakaian listrik, dan mengendalikan limbah. Jadi itu saja kesimpulan yang dapat ditarik dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk mengetes kemampuan kalian dalam menyerap materi, di sini Pak akan menggunakan aplikasi Quizzes untuk melakukan tes. Jadi kalian diminta untuk scan barcode di depan untuk kita memulai tesnya. Oh, kalian ada data atau semuanya bawa? Izin Pak, harus ada. Oke, kalau begitu karena keterbatasan fasilitas, nanti Pak akan kirimkan link ini ke grup, nanti kalian akan selesaikan di rumah. Jadi itu tugasnya, ya? Ya Pak. Ya. Selanjutnya, ada yang bisa menarik kesimpulan lain dari pembahasan kita tadi? Saya Pak. Oh. Untuk Adik Fatima, waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Di sini saya akan melanjutkan. Pemanasan global terjadi karena efek rumah kaca. Dampak dari pemanasan global yaitu perubahan iklim dan cuaca, hujan asam, dan permukaan laut naik. Untuk mengatasi pemanasan global, kita harus menjaga kelestarian alam, mengontrol pemakaian listrik, dan mengendalikan limbah. Baik, saya rasa hanya itu saja kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih pada Adik Fatima yang sudah membacakan kesimpulan menurut dia. Jadi mungkin hanya itu saja materi yang Pak paparkan pada hari ini. Selanjutnya kalian diminta untuk mengisi lembar refleksi. Jadi ini ada 4 pertanyaan. Jadi kalian diminta untuk mengisi lembar refleksi ini dengan 1 kertas. Jadi kalian dipersilakan untuk mengisi dari pertanyaan. Nanti Pak kasih pesan. Bisa ya? Bisa baca? Bisa Pak. Kalian isi lembar refleksinya supaya Pak bisa menilai kalian dari lembar refleksi ini, dan juga nanti Pak kirimkan link latihannya. Kalian baca. Sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah isi Sudah Pak. Sudah Pak. Ada Sama tulis Pak, sama-sama. ya, agak dipercepat. Ya Pak, sedikit lagi Pak.
Setelah habis dikumpulkan di ADRS, dipercepat. Sudah? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Pak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Berdoa, izinkanlah saya berdoa dari dan Bapa, dan yang berusaha melihat kalian disebut Tuhan untuk melindungi aku dan amin. Jadi untuk pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang usaha dan energi. Jadi kalian mohon untuk mempersiapkan baca-baca sedikit tentang usaha dan energi. Dan satu lagi Pak tambah tugas tadi, satu lagi selain tugas tadi yang Pak kirim di grup kelas, kalian diminta untuk membuat poster tentang pemanasan global. Baik Pak. Oke, perkiraan itu saja. Terima kasih untuk kehadiran kita dan selamat pagi semuanya. Baik.